Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aras Film. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film India yang berjudul Abraham Ozzler. Adalah sebuah film thriller kriminal berbahasa Malayalam India tahun 2024. Film ini menceritakan tentang pembunuhan berantai yang menggunakan pisau bedah. Kepala polisi Abraham Ozzler berusaha memecahkan kasus ini. Bagaimana cerita lengkap dari film ini? Tanpa berlama-lama, inilah alur ceritanya. Kepala Inspektur Polisi bernama Abraham Ozzler sedang berlibur bersama istrinya Anissa dan putrinya Jenny. Tiba-tiba anggota polisi lain dari divisi kriminal menghubunginya. Ia mengatakan bahwa telah terjadi pembunuhan dengan korban turis asing yang tidak jauh dari lokasi villa tempat Abraham berlibur. Kasus ini menarik perhatian Kementerian Luar Negeri dan Ozzler diminta untuk datang ke TKP. Ozzler segera menuju ke TKP, namun di tengah perjalanan, ia dikejutkan dengan pernyataan rekannya yang lain yang mengatakan bahwa tidak terjadi kasus tersebut. Ozzler segera memutar balik mobilnya. Sesampainya di villa, Ozzler melihat ruangannya sudah berantakan dan istri serta anaknya sudah menghilang tanpa jejak. 3 tahun kemudian, dokter mengatakan Ozzler mengalami depresi berat hingga berhalusinasi. Ozzler juga menderita insomnia akut. Dokter mengatakan satu-satunya cara agar ia sembuh dengan kembali bekerja di kepolisian. Ternyata baru diketahui pelaku utama pembunuhan Anissa dan Jenny adalah Vinet yang ingin membalaskan dendam kepada Ozzler karena telah menangkapnya dalam kasus narkotika. Vinet mengaku membunuh Anissa dan Jenny, memotong-motong mereka dan mengubur bagian tubuh mereka di suatu tempat di hutan. Tetapi mengklaim dia tidak ingat persis di mana karena dia menggunakan obat-obatan dalam dosis tinggi. Ozzler putus asa dengan kematian keluarganya dan berjuang untuk menemukan jalan keluar karena jenazah mereka tidak pernah ditemukan. Seorang pemuda bernama Naven mengalami kecelakaan karena ditabrak oleh sebuah mobil pick-up berjenis Bolero. Sopir mobil ambulan bernama Manny mendapat telepon untuk menjemput korban Naven. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit. Dokter sekaligus pemilik rumah sakit yang bernama Arun Jayadev segera melakukan tindakan operasi untuk menolong Naven. Namun keesokan harinya, Naven berkata bahwa kakinya telah mati rasa. Di saat ia ditinggal sendirian, Naven ditemukan meninggal karena kehabisan darah dengan luka sayatan di paha kanannya. Ozzler bersama bawahannya Divya Sridaran dan si Jovenu diminta oleh komisaris polisi untuk menyelidiki kasus ini. Ternyata pelaku meninggalkan kartu ucapan selamat ulang tahun dan pesan dengan tulisan, "Biarkan percakapan terhenti." Dokter Jayadev berkata bahwa rumah sakitnya sedang direnovasi sehingga banyak CCTV yang tidak berfungsi. Dan Manny mengatakan bahwa dia pertama kali ditelepon pada jam 11 malam. Namun ia tidak tahu itu nomor siapa karena panggilan menggunakan telepon internet. Dan ayah Naven, yaitu Dr. Siva Kumar, mengatakan bahwa putranya adalah seorang insinyur perangkat lunak yang bekerja di sebuah perusahaan. Naven adalah pemuda yang baik dan tidak mungkin memiliki musuh. Dokter forensik bernama Anwar mengatakan bahwa kemungkinan pelaku adalah seorang dokter bedah karena pelaku mengetahui letak arteri tubuh manusia yang bisa menyebabkan kematian. Namun pelaku belumlah profesional karena luka sayatan yang seharusnya lurus namun dibuat jadi miring. Beberapa hari kemudian, seorang laki-laki bernama Sajimon diserang oleh beberapa preman dengan senjata tajam. Kemudian seorang lelaki menggunakan mobil pick-up berjenis Bolero membawa Sajimon ke depan halaman puskesmas lalu pergi tanpa mengatakan apa-apa. Dokter pun menyelamatkan Sajimon. Dokter berkata kepada polisi bahwa ia harus dirawat beberapa hari. Di tengah malam, tiba-tiba lampu padam. Seorang lelaki berpakaian medis masuk ke ruang rawat Sajimon. Ia mengeluarkan peralatan medisnya. Ia membuat garis menggunakan spidol di paha Sajimon, kemudian mengirisnya dengan pisau bedah. Alhasil, Sajimon mati kehilangan banyak darah.
Keesokan harinya, polisi menemukan Sajimon telah meninggal dan ditemukan kartu ucapan ulang tahun serta pesan yang bertuliskan, "Biarkan tawa hilang." Namun setelah diselidiki, hari itu bukanlah hari ulang tahun Sajimon. Berdasarkan pengamatan dari kamera CCTV, ditemukan bahwa pria yang membunuh Sajimon dan pria yang mengantarkannya ke puskesmas adalah dua orang yang berbeda. Jadi disimpulkan bahwa pelaku ada dua orang, dan itu adalah pelaku yang sama pada pembunuhan Naven. Investigasi dilanjutkan kali ini. Osler mendatangi orang tua Sajimon, yaitu ayahnya yang bernama Ragavan. Namun tidak banyak informasi yang didapat karena Ragavan lebih sering mabuk-mabukan. Beberapa hari kemudian, pria misterius yang menolong Sajimon menawarkan manisan untuk dijual kepada seorang manajer restoran yang bernama Asok. Beberapa saat setelah memakannya, Asok tiba-tiba pingsan lalu dilarikan ke rumah sakit. Dokter kemudian melakukan scan MRI, namun lampu tiba-tiba padam. Saat dokter memeriksa saklar lampu, bersamaan orang misterius berpakaian medis mendatangi ruang MRI lalu membuat garis biru dengan spidol di leher Asok, kemudian menyayatnya sesuai tanda tersebut. Seperti kejadian sebelumnya, Osler menemukan catatan di samping jasad korban dengan tulisan, "Ini adalah tempat di mana." Kemudian dilanjutkan dengan ucapan selamat ulang tahun. Anwar mengatakan kemungkinan Asok sudah diracun melalui manisan tersebut, dan karyawan Asok mengatakan sekitar 1,5 tahun yang lalu, mereka sudah berlangganan manisan dengan seseorang yang selalu melakukan pembayaran melalui rekening. Dia selalu menggunakan masker dan mengenakan jaket hitam. Setelah ditelusuri, ternyata pemilik rekening itu bernama Ajes. Dan Ibu Ajes mengatakan bahwa ia telah meninggal 2 tahun yang lalu dalam kecelakaan. Untuk mendapatkan petunjuk lainnya, Osler mendapat informasi dari dokter ahli bedah, Dr. Govindaraj. Ia mengatakan, kata-kata yang sering ditinggalkan pelaku berasal dari ruangan bedah di kampus kedokteran Kozhikode. Osler membaca semua kata-kata itu. Biarkan percakapan terhenti. Biarkan percakapan hilang. Ini adalah tempat di mana kematian senang membantu yang hidup. Dari kata-kata tersebut dapat disimpulkan bahwa akan ada 2 pembunuhan lagi, namun tidak diketahui siapa korban selanjutnya. Osler melakukan investigasi di rumah orang tua Asok, yaitu Selvaraj. Selvaraj berkata bahwa Asok menjalankan bisnis restoran milik keluarga mereka. Kemudian Osler menemukan buku kedokteran bedah. Selvaraj berkata bahwa itu adalah milik sepupu Asok yang mengambil kuliah perawat di luar negeri. Kemudian Osler mendapatkan informasi dari sopir truk yang bernama Siva Kunti yang menjadi saksi mata saat kecelakaan Naven. Pelaku adalah seorang laki-laki yang menggunakan pick-up berjenis Bolero. Ia menggunakan laring buatan untuk berbicara. Menelusuri lelaki pengguna laring buatan, ditemukan seorang lelaki bernama Krishnadas yang beralamat di Kanakara yang dekat dengan pemilik rekening. Osler dan 2 rekannya mendatangi rumah Krishnadas, namun tidak menemukan lelaki itu di sana. Ibunya bercerita dahulu tidak ada masalah dengan suara Krishnadas. Bahkan ia adalah seorang penyanyi yang sering memenangkan berbagai kompetensi menyanyi, hingga dia mengalami sedikit radang dan melakukan pengobatan di rumah sakit Kozhikode. Pada tahun 1989 telah melakukan operasi kecil. Krishnadas malah kehilangan suaranya secara permanen. Hal ini membuatnya hancur dan mimpinya menjadi penyanyi yang sukses pun lenyap. Setelah diselidiki lebih lanjut bahwa ketiga korban yang telah dibunuh kelahiran sekitar tahun 1993 dan kecil kemungkinan mereka adalah musuh. Salah satu hal yang mungkin terjadi, pelaku pernah memiliki hubungan dengan orang tua korban. Osler menghubungi ayah Naven, yaitu Dr. Sivakumar, menanyakan tentang operasi yang pernah dilakukan Krishnadas di rumah sakit tempat dia menjadi mahasiswa kedokteran. Sivakumar mengatakan bahwa dia mengambil pendidikan dokter umum, bukan dokter bedah, jadi dia tidak mengetahui hal itu. Osler mendatangi rumah sakit Kozhikode, yaitu Dr. Eswaran, untuk mendapatkan informasi. Pada tahun 1989 masih menggunakan register tertulis, belum melakukan komputerisasi. Kemungkinan data-data itu sudah hilang. Osler melihat buku kedokteran yang ada di meja Dr. Eswaran, sama dengan buku yang ditemukan di rumah Sivakumar. Kemungkinan ia sudah berbohong, karena mahasiswa baru tidak mungkin menggunakan buku edisi lama. Kemudian didapatkan informasi bahwa pada tahun 1988, Selvaraj pernah terdaftar sebagai
sebagai dokter koas yang mengambil spesialis bedah. Namun ia dipecat pada tahun 1989 dari dokter ahli bedah Srinda Nambiar yang merupakan teman satu angkatan Silvaraj. Osler mendapat informasi bahwa dahulu Silvaraj adalah dokter koas yang mengambil spesialis bedah di rumah sakit Kozhikode. Namun ia dipecat karena menggunakan narkoba. Srinda juga mengatakan bahwa Silvaraj mempunyai 3 orang teman, yaitu Siva Kumar, Sapi Punos, dan Alexander Joseph. Semuanya diketahui berteman dan setelah mengalami kecelakaan pada tahun 1989, mereka pun berpisah. Alexander melakukan panggilan video dengan Osler. Ia mengatakan saat ini ia sedang berada di Dubai. Ia takut akan menjadi target pembunuhan berikutnya karena ia pernah diserang oleh beberapa kelompok bersenjata dan diketahui bahwa Alexander belum menikah. Jadi kemungkinan target berikutnya adalah anak dari Dr. Safi. Namun karena anaknya berada di luar negeri, kemungkinan Safilah yang akan dibunuh. Namun entah kenapa, keesokan harinya, Alexander memutuskan untuk kembali ke India. Ia tidak bisa menyimpan rahasia ini. Dia ingin Osler datang ke rumahnya malam itu juga. Namun ada kebingungan di antara 4 orang dokter itu. Terdapat Raghavan yang tidak diketahui ada hubungan apa dengan rumah sakit Kozhikode. Raghavan sendiri tidak ingat kejadian pada tahun 1989. Saat tim mendatangi rumah Alexander, mereka dikejutkan dengan kedatangan Krishnadas yang menculik Alexander. Mereka menemukan Krishnadas, seorang pria yang menggunakan laring buatan, sebagai tersangka utama. Mereka juga mengetahui bahwa Krishnadas, seorang penyanyi cilik yang berbakat, kehilangan suaranya karena operasi yang gagal. Namun Osler melakukan perlawanan dengan melumpuhkan Krishnadas. Krishnadas tidak menyebutkan kemana Alexander dibawa. Ia juga telah menyiapkan kartu ucapan selamat ulang tahun dan juga pesan yang bertuliskan, "Kematian senang membantu yang hidup." Dari istri Raghavan diketahui bahwa pria itu pernah bekerja di rumah sakit Kozhikode selama 10 tahun sebelum mereka menikah. Raghavan bertugas mengatur kedatangan mayat untuk praktik mahasiswa kedokteran. Namun poin penting yang ingin dikatakannya, yaitu pada 6 bulan yang lalu, seorang dokter berkulit putih pernah mendatangi Raghavan, bertanya mengenai kakaknya yang bernama Suja yang mati karena bunuh diri. Ternyata dokter itu adalah dokter Arun Jayadev. Osler baru mengetahui bahwa Sapi akan melakukan operasi sumsum tulang belakang di rumah sakit pemerintah. Dan yang paling mengejutkan, dokter yang memimpin operasi itu adalah dokter Arun. Namun baru diketahui bahwa dokter Arun sedang berada di rumah kakeknya di Kozhikode. Osler yang membagi tim menjadi 2 bagian. Dirinya dan Sijo akan mengawasi dokter Arun, dan Divya akan bertugas menjaga dokter Safi. Saat sampai di rumah Arun, mereka menunjukkan foto Krishnadas, namun Arun berkata ia tidak mengenalnya. Kemudian Arun mengatakan bahwa ia menemukan foto Suja bersama seorang pria yang gambarnya sudah samar. Itulah kenapa ia mendatangi Raghavan untuk menanyakan tentang kakak perempuannya dahulu. Di rumah sakit, Safi diculik. Osler menyadari dari 5 kata itu, terdapat 1 koma yang hilang. Itu artinya hanya ada 4 korban, dan Alexander bukanlah target dari pembunuhan, melainkan dialah yang menargetkan pembunuhan. Hal ini diketahui dari latar foto yang ada pohon bonsai, sama dengan yang ada di rumah Alexander. Saat kebenaran muncul, Alexander yang asli ternyata adalah orang lain. Alexander ditangkap segera setelah ia membuat sayatan pertama di tubuh Sapi untuk membunuhnya. Setelah ditahan, Alexander menceritakan kilas balik kepada Osler dan timnya. Dimulai dari Krishnadas pada tahun 1989 adalah seorang penyanyi berbakat yang sering diundang ke berbagai acara penting, termasuk di Universitas Kedokteran Kozhikode saat penyambutan mahasiswa baru. Krishnadas dianggap sebagai penyanyi berbakat yang akan memiliki masa depan yang gemilang dalam bernyanyi. Alexander adalah seorang mahasiswa yang berdedikasi di Departemen Bedah Kozhikode. Safi sesama mahasiswa bedah bukan ahli bedah sebaik Alexander, dan dia iri kepada Alexander. Siva Kumar, seorang mahasiswa kedokteran umum, membenci Alexander karena menjalin hubungan dengan mahasiswa tahun pertama, Suja Jayadev, yang dikejar oleh Siva Kumar. Silvaraj, seorang mahasiswa anestesi dan seorang pecandu yang pernah menggunakan narkoba dari stok ruang operasi oleh Alexander yang kemudian melaporkan hal ini ke perguruan tinggi dan Silvaraj diskors. Hal inilah yang menyebabkan Silvaraj tidak mengetahui bahwa dia memiliki buku bedah saat ditanya oleh Osler, karena itu merupakan aib dirinya dulu yang pernah dikeluarkan sebagai mahasiswa kedokteran bedah. Sedangkan Krishnadas yang saat ini memiliki jadwal manggung yang padat membuat tenggorokannya sakit.
Ia memeriksakan kesehatannya di rumah sakit Kozhikode. Dr. Habib mengatakan bahwa di tenggorokan Krisnadas terdapat benjolan yang harus diangkat melalui operasi. Di saat itulah pertama kali Krisnadas bertemu dengan Alexander. Alexander menyemangati Krisnadas untuk tidak menyerah mengejar mimpinya. Saat operasi Krisnadas, Dr. Habib mendapatkan panggilan sehingga ia harus menyerahkan operasi kepada Alexander. Dan Safi yang saat itu diminta memotong benang dengan sengaja memotong pita suara Krisnadas untuk menggagalkan operasi Alexander untuk membalaskan dendamnya. Alhasil Krisnadas kehilangan suaranya secara permanen. Dr. Habib yang mengetahui hal ini memberikan teguran disiplin kepada Safi dan Alexander, diskor selama 6 bulan. Sivakumar yang tidak terima dua sahabatnya dikeluarkan dari kampus berjanji akan membantu karir kedokteran kedua sahabatnya karena keluarganya memiliki pengaruh di dalam pemerintah. Sedangkan Raghavan yang dahulu adalah penjaga laboratorium yang sering disuap Alexander saat melakukan pendekatan dengan Suja. Namun malam, di saat Alexander berulang tahun, Raghavan disuap oleh Safi dan teman-temannya untuk membawa Alexander ke ruangan laboratorium. Selvarat, Safi, dan Sivakumar kemudian melukai Alexander dengan parah. Bahkan mereka melakukan operasi vasektomi terhadap Alexander yang menyebabkan dia koma. Mereka mengarang lokasi kecelakaan, memalsukan luka pada diri mereka sendiri, dan memberitahu semua orang bahwa Alexander yang mabuk mengajak mereka jalan-jalan dan menabrakkan mobil. Alexander terbaring dalam kondisi koma selama berbulan-bulan, dan Suja mengalami depresi berat melihat hal ini. Suatu hari, dokter menyarankan agar mereka melepas alat bantu hidup Alexander dan membiarkannya meninggal dengan tenang. Suja yang depresi menjadi patah hati setelah mendengar hal ini, dan karena emosi, dia bunuh diri dengan melompat di depan bus yang sedang melaju. Ironisnya, Alexander selamat dari pencabutan alat bantu hidup, dan setelah bertahun-tahun dirawat, ia dapat kembali bergerak. Meskipun ia menderita amnesia disosiatif, menyebabkan dia melupakan sebagian besar kejadian di masa lampau, termasuk Suja dan kekejaman yang dilakukan oleh Safi dan temannya. 3-4 tahun yang lalu, Alexander melihat program TV yang menampilkan Krisnadas, yang menampilkan beberapa video lama dirinya bernyanyi. Hal ini memicu ingatannya, dan Alexander perlahan mengingat kembali semua kejadian masa lalu. Dia bertemu dengan Krisnadas setelah kehilangan suaranya, dan bersama-sama mereka merencanakan pembunuhan. Motif dibalik pembunuhan tersebut adalah untuk membalas dendam kepada orang-orang yang telah menghancurkan hidup mereka. Kembali ke masa sekarang, Safi bertemu Alexander dan Krisnadas di tahanan Osler dan tidak menyesal sama sekali. Osler merasa sangat bersalah dalam menyelamatkan Safi dan mengatakan bahwa dia harus mati. Perubahan mengejutkan terjadi ketika Safi meninggal di atas panggung pada upacara peluncuran autobiografinya dengan ahli bedah forensik Dr. Satesh Madhavan mengungkapkan kepada Osler bahwa Alexander telah meracuninya dengan tinta bedah yang terinfeksi bakteri sebelum membuat sayatan di tubuhnya. Kemudian terlihat bahwa Sivakumar ditemukan tewas dan Selvaraj menjadi seorang pecandu alkohol, serta istrinya meninggalkan dia, menyadari bahwa dialah yang menyebabkan pembunuhan putra mereka. Pada kunjungan rutinnya ke Vinet di penjara, Osler tiba-tiba bertemu Alexander dan Krisnadas. Alexander dengan samar mengucapkan residu tulang, mengisyaratkan kebenaran yang belum terselesaikan tentang keluarga Osler. Osler menemui Vinet, menyadari bahwa tidak ada sisa tulang pada senjata yang diduga dia gunakan dalam pembunuhan tersebut. Vinet menentang Osler untuk menggali kebenaran lebih dalam.